Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Putra Schneiders, NIM 1818054 dengan Kevin Fernanda, NIM 1818128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil demo dari prototipe yang sudah kami buat. Di video pertama tadi saya sudah jelaskan langkah-langkahnya pembuatannya. Untuk di finalnya ini sama saja, tinggal diulang-ulang saja dan diberi variasi dan diberi kreativitas lagi. Oke, langsung saja kita running. Oke, jadi untuk runningnya, untuk halaman pertama adalah halaman login, yaitu ada teks masuk, ada icon atau logo, ada edit text untuk username dan password. Nah, jadi ini ketika diklik akan ada timbul animasi seperti mengetik, password juga sama. Oke, langsung kita masuk. Di halaman kedua itu adalah profil dari aplikasi ini, yaitu namanya adalah Insight. Apa itu Insight? Ini adalah aplikasi untuk siswa SMA untuk membantu belajar. Jadi mulai dari awal di sini ada icon profil. Ketika di tab dia akan muncul profil. Kebetulan ini kita asumsikan kalau siswanya itu sudah buat akun, sudah menambahkan foto profil, nama dan bio. Selanjutnya ada fitur-fitur Insight. Ada apa saja fitur Insight? Yang pertama adalah rangkuman materi dari berbagai kelas dan mata pelajaran. Selanjutnya ada mengatur jadwal siswa yang sangat padat. Selanjutnya lagi ada latihan ujian nasional, dan yang terakhir adalah informasi perguruan tinggi di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah halaman utama. Halaman utama sama saja tadi untuk profil. Lalu di sini ada tombol option button. Nah, jadi ini ada apa saja? Tentu ada profil, lalu ada jadwal kamu, nanti akan saya jelaskan di akhir. Lalu ada kebijakan privasi, ini adalah kebijakan privasi, keamanan atau security, dan pengaturan atau setting. Jadi kita kembali ke halaman utama. Yang pertama, yang atas ini ada tiga icon. Yang pertama itu ada tips belajar. Yang pertama ada 8 tips agar semangat belajar, ada 8 poin. Lalu selanjutnya ada 8 tips agar mudah mengingat materi, dan tips menciptakan suasana belajar nyaman di rumah. Itu bisa dibaca-baca nanti oleh siswanya, jadi biar menambah informasi lah. Lalu di fitur-fitur utamanya saya buat grid 9 seperti ini. Kita mulai dari yang nomor 2. Yang nomor 1 nanti akan saya jelaskan di akhir. Oke, ada pertama rangkuman materi. Ketika di tab, nah, di sini ada rangkuman untuk kelas 10, 11 dan 12, atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA dari berbagai jurusan IPA, IPS, bahasa. Oke, dari yang pertama kelas 10 IPA. Nah, di sini ada rangkuman biologi, matematika, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan jurusannya. Lalu kita klik ke tab yang IPS. Di sini ada ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya yang sesuai dengan jurusan IPS. Lalu yang ketiga adalah bahasa. Bahasa ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa lain, bahasa Jerman atau bahasa Mandarin, bahasa Perancis, dan lain sebagainya. Untuk yang lain sama, tinggal repetisi saja, tetapi materi untuk kelas 11 dan untuk kelas 12. Lalu kita kembali lagi ke menu utama. Yang kedua ada latihan soal. Jadi ini adalah soal ujian nasional, cuplikan atau rangkuman dari soal ujian nasional. Jadi ini dimulai dari soal bahasa Inggris. Nah, kalau untuk yang latihan ini disediakan kunci jawaban. Jadi ini hanya untuk latihan. Nah, ini mulai dari bahasa Inggris, lalu ada nanti di bawah itu ada bahasa Indonesia, dan sebagainya, seterusnya sampai matematika dan yang lain. Selanjutnya ada tryout. Tryout ini ketika diklik hasilnya sama dengan latihan, tapi di sini tidak disediakan kunci jawaban. Jadi ini diberi kesempatan untuk siswa mencoba di kertas. Nanti ketika sudah
sudah mengerjakan, nanti tinggal dicocokkan lagi dengan kunci jawaban dapat berapa. Jadi dia benar-benar simulasi ujian nasional seperti itu, jadi tahu salahnya di mana itu. Yang kedua dan yang selanjutnya itu ada info universitas. Nah, ini yang paling relevan, saya masukkan profil dari ITN. Jadi profil ITN Kampus Institut Teknologi Nasional yang ada di Malang. Ini ada logo, nama perguruan tinggi, dan profil dan sejarah. Nanti selanjutnya bisa ditambahkan universitas lain. Ini achievement belum ada karena belum ada proses pembelajaran, dan proses belajar ini sebagai kosmetik saja. Oke, sekarang saya kembali ke utamanya aplikasi ini, yaitu adalah pengatur jadwal. Jadi kita coba tap menu. Ketika kita tap, dia akan muncul overlay atau bubble seperti ini. Masukkan jadwal. Seumpama nama jadwalnya kita masukkan apa ya? PR matematika. Oke, PR matematika. Lalu kita inputkan deadline-nya sebelum liburan atau sebelum tanggal 25 Desember. Libur Natal, berarti deadline-nya tanggal 25 Desember 2021. Keterangan ini terserah. Keterangan ini bisa digunakan atau bisa sebagai informasi tambahan atau sebagai bebas lah pokoknya. Di sini saya coba anukan, kalau nggak tahu hanya teman. Nah, langsung saja kita input jadwalnya. Nah, jadwalnya apa? Jadwal PR matematika sudah terinput. Lalu di mana bisa dilihat? Nah, dilihatnya itu ada di, kita buka lagi option. Nah, lalu ini ada jadwal kamu. Coba kita tap jadwal kamu. Nah, dia langsung menuju ke halaman jadwal. Di sini jadwal itu ada to do list, ada on progress, finish, dan overdue seperti itu ya. Jadi to do list ini adalah yang baru saja diinput tapi belum diapa-apakan. Jadi baru diinput saja. Jadi seperti metode Scrum ya kan, biasanya kalau di startup itu kan ditempel di dinding itu pakai sticky notes lah. Inilah representasi dari sticky notes tersebut. Jadi to do list lah. Ketika si siswanya sudah ada niat untuk mengerjakan, saya tak mengerjakan PR matematika, jadi ini tinggal di tab. Keluarlah PR matematika, deadline-nya 25 Desember, harus dikerjakan sebelum tanggal 20 Desember. Keterangannya kalau nggak tahu ayat teman, yaudah diputuskan untuk dikerjakan. Oke, berarti di tab untuk yang on progress lah. Lihat, ini yang awalnya ada di to do list, ketika diklik on progress dia akan berpindah ke on progress. Jadi ini fase dimana tugasnya sedang dalam proses pengerjaan tapi belum selesai ya. Kita entah dia dikerjakan lancar dalam 2 jam selesai atau masih mau nanya teman selain sebagainya. Kalau sudah benar-benar finish, sudah besok mau dikumpulkan, dia sudah finish, dia bisa di tab lagi, tinggal di tab lagi finish, pindah lagi ke finish. Berarti ini dia juga bisa tahu produktivitasnya selama ini tuh seperti apa, dia sudah mengerjakan tugas-tugas seperti apa, jadi tahu lah. Kalau sudah finish, ini akan di tab, alhamdulillah selesai. Tapi kalau seumpama sudah melewati deadline tapi belum di tab on progress ataupun di tab finish, sticky notes ini akan berpindah ke overdue. Jadi dia juga tahu mana pekerjaan yang belum dikerjakan, jadi sehingga overdue seperti itu. Nah, kalau sudah selesai kita kembali, dan proses itu bisa dilakukan secara berulang-ulang ya. Jadi seperti inilah kira-kira prototipe aplikasi Insight. Saya bacakan. Insight adalah aplikasi on the go atau aplikasi sekali jalan untuk siswa SMA di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan siswa SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, mulai dari rangkuman materi, pengatur jadwal, program UN, sampai informasi mengenai perguruan tinggi. Seperti itulah prototipe dari kelompok kami. Saya, Safiraga, dan Kevin mengucapkan terima kasih. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.